Shalom saudara-saudara sekalian, kembali di seri pembacaan Alkitab Terang Bagi Jalanku. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sekali lagi mengucap syukur kalau kami boleh membuka firman-Mu. Dan kami pada kesempatan ini memohon penyertaan-Mu, memohon pertolongan Roh-Mu, sehingga kami bisa mengerti dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, kami memohonnya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Ya, saudara sekalian, kita membuka Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Kisah Rasul 9 ayat 32. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang tinggal di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun berbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangkitlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangkitlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, yang dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Namun pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Setelah dimandikan, ia dibaringkan di ruang atas. Karena Lida dekat dengan Yope, murid-murid yang mendengar bahwa Petrus ada di Lida menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Berkemaslah Petrus dan berangkat bersama mereka. Setibanya di sana, ia dibawa ke ruangan atas. Semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya baju-baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih bersama mereka. Namun Petrus menyuruh mereka semuanya keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke jenazah itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersebar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian Petrus tinggal cukup lama di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kita sudah melihat kisah ini pasal 9 awal-awal sampai tengah-tengah, yaitu kisah pertobatan Paulus dan persiapan pelayanan Paulus. Sekarang di pasal ini kita jumpai scene berpindah ke Petrus. Nah, pada bagian ini kita akan melihat bagaimana Petrus akan digambarkan sebagai representatif yang akan membuka pintu bagi Gentiles. Mulai dari pasal 9 ayat 32 hingga pasal 10 kisah Cornelius dan sampai pasal 11 laporan Petrus ke komunitas di Yerusalem. Maka tema pasal 9 ini adalah transisi pelayanan menuju ujung bumi dan saya mengajak kita merenungkan 2 poin. Yang pertama, kontinuitas pelayanan orang kudus dan yang kedua, konfirmasi pelayanan orang kudus. Yang pertama, kontinuitas pelayanan orang kudus. Ya, Bapak Ibu, setelah cerita pertobatan yang seru di bagian sebelumnya, Lukas sekarang tidak langsung bercerita gitu ya. Paulus yang pelayanan ke Gentiles, tidak langsung, tapi dengan transisi yang smooth, Lukas sekarang fokus ke representatif gerakan Yesus, yaitu tidak lain tidak bukan Petrus yang akan mengintroduksi pelayanan Gentiles, khususnya nanti di pasal 10. Nah, tapi di pasal 9 ini sekarang kita lihat scene berbalik ke Petrus gitu ya, yang sudah sebelumnya ada di pasal 8, keliling welcome Samaria ke gerakan Yesus ketika ada Filipus di situ. Sekarang dia keliling-keliling Yudea untuk sembuh-sembuhin orang. Lukas kali ini kalau kita perhatikan di pasal 9 ini dia tidak mengikuti pattern biasanya. Injil diberitakan dengan berani. Kemudian banyak orang login ke Kristenan, kemudian penderitaan tapi malah terus bertambah. Ini pattern yang biasanya. Injil diberitakan, banyak orang percaya, ada penderitaan tapi komunitas terus malah bertambah. Nah, pada kali ini patternnya nggak seperti ini. Sekarang Injil diberitakan, banyak orang login, banyak orang maksudnya jadi percaya Yesus, tapi tidak ada penderitaan. Mungkin saya pikir karena fokusnya sekarang adalah Lukas ingin menghantar para pembaca untuk siap lanjut ke part berikutnya, yaitu misi ke ujung bumi.
misi ke Gentiles, dan kita sekarang sedang ada dalam persiapannya. Oke, dari ceritanya yang sudah kita baca, Petrus sembuhkan 2 orang, yaitu satu dari nama bahasa Yunani, Eneas, dan yang kedua dari nama bahasa Aram, Tabita, tapi ada keterangan terjemahan Yunaninya Dorcas. Apakah kedua orang ini Yahudi atau Gentiles tidak terlalu jelas. Mungkin yang Eneas Gentiles ya, karena namanya dalam bahasa Yunani. Mungkin yang Tabita yang Yahudi. Eneas itu lumpuh 8 tahun dalam ceritanya, terus dia disembuhkan dan banyak orang akhirnya tertarik ke Kristenan. Dorcas meninggal, dibangkitkan, dan banyak orang tertarik ke Kristenan. Ini ceritanya, 2 cerita kesembuhan. Fokus dari cerita-cerita ini sebetulnya adalah tentang kontinuitas pelayanan Yesus. Bapak Ibu, saya nggak tahu, ketika tadi kita membaca perikop ini gitu ya, apakah Bapak Ibu teringat sebuah kisah, baik itu dalam perjanjian baru atau perjanjian lama? Saya langsung teringat oleh cerita Yesus, pelayanan Yesus. Karena memang lumayan mirip dari penggunaan kata-katanya, yaitu kisah orang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus yang ada di Lukas pasal 5. Orang yang lumpuh dikatakan kurang lebih, bangun, angkat tempat tidurmu. Nah ini sama dengan apa yang kita jumpai di 9 ayat 34, bagian yang kita baca. Kemudian kisah orang dibangkitkan oleh Yesus ada di Lukas pasal 8. Perempuan Yairus dikatakan 8:52, Yesus gak bolehin orang ikut kecuali Petrus, Yohanes, Yakobus, dan keluarga dalam ruangan yang mana nanti ia sembuhkan anak perempuan itu. Ini sama dengan pasal 9 ayat 40 di Kisah Para Rasul. Disuruh keluar dulu, Petrus mau sembuhin. Dan sebetulnya ini bukan hanya tentang kisah Yesus ya, tapi juga paralel dengan kisah Elia Elisa. 1 Raja-Raja 17:17-24 dan 2 Raja-Raja 4:32-37. Bapak Ibu bisa baca sendiri kalau tertarik. Di saat Israel kekeringan, gak ada air, penyembah Baal di mana-mana, ada kehidupan yang Gentiles nikmati. Ini setting dari raja-raja begitu ya. Barangkali di sini Lukas mau mengatakan hal yang sama, yaitu Injil itu sekarang sudah bukan lagi buat Yerusalem, karena penolakan yang keras yang terus-menerus dialami. Tapi sekarang mulai terbuka dan bergerak ke Samaria, ke seluruh Yudea seperti yang sering kita baca, dan nanti sebentar lagi akan masuk ke Gentiles. Banyak Gentiles sudah diberkati, mereka menikmati kesembuhan, kebangkitan, dan lain-lain dari pelayanan Yesus sampai Petrus ini. Tapi pada saat yang sama, kalau kita perhatikan, kita pikirkan tentang Gentiles dalam tahap cerita ini, sebetulnya posisi mereka ini masih abu-abu ya Bapak Ibu. Gentiles ini masih perlu disunat gak ya? Eneas disunat gak? Kita gak dapat keterangan itu. Kemudian soal makan-memakan, halal dan haram, bagaimana? Apakah Eneas di saat ini sudah menjadi Yahudi begitu ya? Kita nggak dapat keterangan akan hal itu. Dan lain-lainnya, perintah-perintah yang lainnya. Belum lagi nanti di pasal 9 ayat 43, Petrus dikatakan tinggal di rumah orang penyamak kulit. Selama berhari-hari ya, di ayat 43 itu tinggal cukup lama. Cukup lama ini bukan berhari-hari, mungkin cukup lama ini bisa lebih ya, lebih lama ya. Maka masih belum jelas apa yang terjadi di sini. Petrus itu tinggal di seorang penyamak kulit. Apa yang hina bagi orang Yahudi saat itu ya. Kalau keterangan yang lebih berikutnya ntar bisa baca Imamat 11-15. Petrus sepertinya juga agak abu-abu posisinya. Dia ini gimana? Kok dia bisa tinggal sama seseorang yang harusnya dikategorikan unclean atau najis begitu ya. Masih samar, tapi juga gak jelas ini Gentiles posisinya gimana. Maka bagian ini sekali lagi memang baru semakin jelas nanti di pasal 10. Tapi sudah semacam dapat introduction-nya begitu ya di pasal 9 ini. Ada semacam hint-hintnya gitu. Maka nanti baru di pasal 10 pada kisah Cornelius, barulah Lukas nanti memberi pemaknaan teologis melalui representatif Petrus ini untuk posisi Gentiles sebagai umat Tuhan. Itu baru di pasal 10 dan pasal 11. Yesus dan Elia sudah berkatin Gentiles. Dan sekarang pasal 9 Petrus juga mulai membuka pintu meskipun masih menunggu arahan Roh Kudus, menunggu arahan Allah gitu ya untuk selanjutnya. Tapi ya dari cerita ini kita juga jumpai perbedaan ya. Petrus sama Yesus ada beda jelas. Petrus sembuhin dalam nama Yesus dan Petrus berdoa untuk kuasa kesembuhan itu terjadi.
Karena pada akhirnya tetap sama, yaitu yang bekerja di balik semua pelayanan kehidupan ini adalah Sang Penulis kehidupan, the risen Christ, Yesus yang sudah naik dan memerintah dalam rohnya. Maka Bapak Ibu, dalam tahap cerita ini refleksi singkat dari saya, seperti Petrus, kita juga dipanggil untuk melanjutkan pekerjaan Yesus begitu ya. Pekerjaan gerejawi dan Injil adalah tentang Yesus soalnya, bukan tentang kita. Memang hari ini kita mungkin gak ada kuasa rasul gitu ya, otoritas yang diberikan yang bisa kemana-mana menyembuhkan dengan sakti seperti Petrus. Tapi bukan berarti pekerjaan Yesus berhenti, bukan berarti tidak ada kontinuitas dengan orang kudus pada hari ini. Kita dipanggil untuk terus memaknai pelayanan kita sebagai kontinuitas pelayanan Yesus, menjadi agen-agen kehidupannya. Nah, bagian berikutnya kita akan melihat apa pekerjaan yang sangat esensial yang diangkat oleh Petrus yang diidealkan juga oleh Lukas. Dan ini masuk kepada poin saya yang kedua. Konfirmasi pelayanan orang kudus. Cerita orang kedua, Dorcas ini, adalah tentang seseorang yang dia punya banyak sekali perbuatan baik dan suka memberi sedekah, membuat pakaian begitu ya. Dan kalau kita ingat di pasal 4 ayat 32, kita tahu bahwa ini adalah orang yang ideal. Ini adalah picture yang Lukas miliki gitu ya terhadap community-nya. Orang yang tidak memperhitungkan segala sesuatu sebagai miliknya. Mungkin kita coba baca secara singkat. Kisah Rasul 4 ayat 32. Kumpulan orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Nah, mengenal ayat ini, kita bisa melihat bahwa Dorcas ini, ya dia melakukan pekerjaan yang sangat baik begitu ya. Tapi ternyata mendadak di tengah pelayanannya ada penyakit yang membuatnya meninggal. Ketika dia mati, banyak janda-janda datang menggunakan pakaian yang dibuat olehnya, oleh Dorcas. Orang-orang yang pernah mengenal cintanya, kebaikannya, datang mengunjungi Dorcas. Ya mereka sedih gitu ya, nangis-nangis dan panggil Petrus untuk do something gitu ya. Kemudian cerita berlanjut, Petrus datang, tapi mereka disuruh keluar karena Petrus minta privacy. Setelah itu tahu-tahu dilaporkan, Petrus kasih tahu, ini perempuannya sudah hidup lagi. Bapak Ibu, dari cerita ini kita lihat bahwa kematian itu bukan lagi sebuah hambatan. Karena sekali lagi, Yesus sudah mengalahkan kematian. Tapi ada satu hal yang mungkin saya coba tertarik untuk soroti ya. Orang yang dibangkitkan oleh Yesus ini bukanlah orang yang sangat-sangat berpengaruh sebagaimana kita mungkin hari ini maknai sebagai pengaruh begitu ya. Dia ini bukan petinggi dari sebuah kerajaan, pemerintahan, atau berpengaruh dalam diceritakannya ya mungkin kaya juga ya. Mungkin hari ini juga orang kaya berpengaruh begitu ya. Tapi yang menjadi penekanan di sini adalah dia ini adalah orang yang generous, suka berbagi apa yang dia miliki. Orang yang dibangkitkan oleh Yesus ini adalah orang biasa yang ya suka berbagi begitu ya. Memberi pakaian pada janda-janda miskin dan peduli begitu ya. Maka kita melihat sekarang bukan hanya komunitas di Yerusalem yang memiliki kehidupan seperti ini. Jadi pasal 4, pasal 5 itu masih sekitaran Yerusalem begitu ya. Tapi sekarang di Yudea, di Samaria, lebih atas agak ke kiri begitu ya. Orang-orang di situ pun sudah menghidupi apa yang Lukas sebut sebagai komunitas yang ideal. Menjadi komunitas yang hangat dan generous. Maka ini pun bisa jadi poin refleksi kita untuk mengapresiasi pelayanan kemanusiaan dan pengembalaan. Lukas berulang-ulang menekankan pentingnya berbagi. Bahkan di sini, ya kisah yang kita baca, dia memberikan kisah yang sangat powerful. Kisah tentang seorang yang suka berbagi, dibangkitkan oleh Petrus, dikonfirmasi pelayanannya yang sungguh-sungguh bermakna. Dan saya berharap Bapak Ibu sekalian, kiranya dari perenungan hari ini, kita bisa melanjutkan pekerjaan Yesus. Kita bisa berusaha memaknai pelayanan-pelayanan kita, apakah continue dengan pelayanan Yesus, dan kita juga berusaha menghidupi community yang ideal yang Yesus kehendaki, yang Lukas gambarkan dalam kitabnya. Komunitas yang hangat dalam kasih, yang memanifestasikan kasih dalam kepedulian nyata. Masalah makanan, pakaian, tempat tinggal, dan seterusnya. Baik, dari saya ada 2 pokok doa. Yang pertama, mari kita berdoa supaya gereja-gereja, kiranya gereja-gereja yang kita kenal bisa terus bertumbuh
dalam pengenalan akan Yesus dan pelayanan Yesus, sehingga bisa bertumbuh sebagai murid yang mengikuti dan mengimitasi pelayanan Yesus, sehingga jelas pelayanan yang dikerjakan. Yang kedua, mari kita berdoa supaya kita bisa menjadi orang-orang seperti Dorcas, menjadi orang yang generous. Ya sederhana ya, generous, suka berbagi. Tapi kita mengerti bahwa hari ini kita melihat kisah yang mendapat apresiasi begitu besar. Bahkan apresiasinya dalam bentuk kebangkitan begitu ya. Dibangkitkan orang-orang seperti Dorcas ini. Baik, itu saja perenungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.